Energi listrik termasuk kebutuhan primer bagi masyarakat, kebutuhan pokok yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Terlepas dari itu, setiap orang harus mengenali tentang kelistrikan karena listrik dapat menimbulkan bahaya berupa hubungan pendek, memicu kebakaran, dan sengatan listrik. Sumber bahaya listrik yang paling utama adalah penghantar listrik yang umum dipakai pada rumah dan industri. Bahaya listrik juga dapat disebabkan oleh kondisi isolasi dan penyambungan penghantar listrik yang buruk. Pada momen Ramadan 1445 Hijriah, PT PLN Unit Induk Distribusi Sumbar pada beberapa hari lalu mengadakan temu ramah dengan pimpinan dan awak media di Kota Padang. Pertemuan ini juga bertujuan untuk menyampaikan beberapa informasi, di antaranya penyampaian beberapa program yang akan menjadi perhatian terkait pelayanan operasional PLN di tahun 2024. Jadi tadi ada beberapa materi yang disampaikan oleh teman-teman. Pertama terkait materi TJSL atau CSR dari PLN. Kemudian yang kedua, tadi ada materi terkait produk-produk layanan PLN terkait dengan pasang baru listrik, tambah daya, maupun produk-produk layanan terkait dengan PLN Mobile, Super Apps PLN yang bisa mengakomodir semua kebutuhan pelanggan PLN atau layanan PLN itu ada di dalam satu genggaman. Kemudian yang ketiga tadi ada kegiatan sosialisasi keselamatan ketenaga listrikan. Banyak hal yang sudah disampaikan tadi, bagaimana kita memanfaatkan listrik dengan baik dan bijak sehingga keselamatan kita sebagai konsumen listrik, sebagai pengguna listrik itu bisa tetap terjaga. Dan bagaimana tadi juga disampaikan kita menghadapi kondisi bencana, bagaimana kita mengamankan instalasi kita sendiri supaya tidak terkena sengatan bahaya listrik. Kegiatan ini juga diisi dengan materi terkait faktor penyebab terjadinya kecelakaan listrik yang disampaikan oleh Misran Hasra, Manajer Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Lingkungan, dan Keamanan. Pada kesempatan itu, Misran menyebut selain faktor alam yang menyebabkan terjadinya kecelakaan listrik disebabkan oleh faktor instalasi listrik dan pengguna alat elektronik rumah tangga. Instalasi mulai dari instalasi pemasangan, kabel-kabel yang dipasang, komponen yang dipasang itu adalah komponen atau alat-alat yang betul-betul sesuai dengan standar. Kita pakai standar SNI ya, pakai standar SNI. Sehingga nanti ketika diperiksa oleh lembaga konsul sebelum dikeluarkan sertifikat layak operasinya itu sudah dipastikan betul pemasangan ya, cara pemasangan dan yang dipasang itu betul-betul standarnya bagus sehingga ini bisa aman untuk digunakan oleh pelanggan. Nah, seperti disampaikan tadi ada kebakaran besar, orang menyebutnya penyebab adalah hubungan arus singkat listrik. Nah, sebetulnya itu tidak akan terjadi ketika pelanggan ini mulai dari pemasangan instalasi ya dipastikan itu standar ya, dan sudah melalui sertifikat layak operasi lalu uji, kemudian alat-alat listrik yang digunakan ya. Kemudian cara menggunakannya, mungkin alat-alat listriknya bagus gitu kan, tapi cara menggunakannya juga salah seperti tadi ya kan, menghidupkan setrika ya, jadi tidak digunakan tapi lupa sehingga nanti menyebabkan panas. Kemudian ada bahan mudah terbakar, udah pasti di situ ada oksigen, makanya muncul api. Itu namanya segitiga api yang kita terangkan tadi. Juga seperti itu yang alat lainnya, kipas angin. Nah, jadi untuk bisa terhindar itulah kita melakukan sosialisasi secara masif tadi kepada seluruh lapisan masyarakat. Randi Eka Putra, Padang TV.